Awalnya, budget untuk rumah ini adalah 2,2 miliar. Tapi setelah desain dibedah lagi, kebutuhan ruangnya dipelajari lebih detail dan kondisi teknis di lapangan ikut dipikirkan, akhirnya budget proyek ini disepakati bersama klien sebesar 2,5 miliar. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa naik? Apakah ini hitungannya asal? Atau karena ada bagian penting dari bangunan yang memang gak boleh dikorbankan? Selamat datang di Budget Breakdown. Kali ini kita akan bahas proyek Aka House di Depok. Sebuah hunian bergaya American Classic yang dirancang bukan cuma untuk terlihat megah di luar, tapi juga nyaman, kuat, dan punya perencanaan yang matang dari dalam. Proyek ini cukup menarik karena bukan dimulai dari lahan yang kosong sepenuhnya. Di sini, Arcade Living menggabungkan area existing dengan area extension, lalu menyatukannya menjadi satu hunian baru yang lebih utuh, lebih fungsional, dan tentu saja lebih sesuai dengan kebutuhan pemilik rumah. Dari gambar skematik arsitekturalnya, rumah ini punya rencana luasan sekitar 254 meter persegi di lantai 1, 146 meter persegi di lantai 2, dan 80 meter persegi di area atap. Jadi secara kebutuhan ruang, rumah ini memang bukan rumah yang sederhana ya. Ada area keluarga, ruang makan, dapur, kamar tidur, area servis, carport hingga balkon, serta pembagian ruang yang harus dirancang dengan lebih rapi agar rumah tetap terasa nyaman dan proporsional. Nah, di titik inilah perencanaan budget jadi sangat penting. Karena buat Arcade Living, ngasih estimasi harga itu nggak bisa asal murah di awal supaya terlihat menarik klien. Angka yang diberikan harus punya dasar, harus bisa dijelaskan, dan yang paling penting harus realistis untuk diwujudkan di lapangan. Jadi ketika budget berubah dari 2,2 miliar menjadi 2,5 miliar, itu harus dijelaskan dengan baik. Dan harus detail juga apa aja perubahan-perubahan tersebut. Jadi setelah proyek dikaji lebih dalam lagi, ada beberapa hal krusial yang ternyata memang harus dipertahankan kualitasnya. Yang pertama adalah struktur. Karena rumah ini menyambungkan bangunan lama dengan bangunan baru, sistem pondasinya harus benar-benar dipikirkan dengan matang. Ini bukan cuma soal bangunannya bisa berdiri atau tidak ya, tapi juga soal bagaimana bangunan lama dan bangunan baru ini bisa bekerja sebagai satu kesatuan yang stabil, tidak mudah turun, dan meminimalkan resiko retak di kemudian hari. Karena kan kayaknya untuk jangka panjang ya, kita juga maunya rumahnya tuh nggak hanya cuma 5 tahun lalu ada renovasi-renovasi berkelanjutan gitu. Kemudian kita buat pondasi tapak berukuran 2x2 meter, jadi salah satu keputusan teknis yang tetap dipertahankan. Memang bagian seperti ini nantinya nggak selalu kelihatan ketika rumah udah selesai, tapi justru bagian yang tidak terlihat inilah yang seringkali menentukan apakah sebuah rumah bisa nyaman dan aman untuk jangka panjang. Lalu pada bagian atap limasan digunakan juga baja struktural wide flange atau WF. Kenapa ini penting? Karena dalam rumah bergaya American Classic, atap bukan cuma berfungsi sebagai penutup bangunan. Atap juga berfungsi sebagai karakter fasad, proporsi rumah, dan kesan megah yang ingin ditampilkan. Jadi strukturnya harus kuat, presisi, dan mampu menopang beban dengan baik. Apalagi ketika desain rumah punya bentuk fasad yang cukup tegas, bukaan yang simetris, dan komposisi massa bangunan yang ingin terlihat elegan dari depan. Nah, semua itu harus didukung oleh struktur bangunan yang tepat. Karena kalau struktur dan proporsinya tidak dirancangkan dengan matang, hasil akhirnya bisa terlihat bagus di gambar, tapi beresiko bermasalah saat diwujudkan di lapangan. Nah, dari sinilah kita bisa lihat kenaikan budget bukan selalu berarti perencanaannya meleset atau ada penambahan-penambahan dari kontraktor yang tidak jelas.
Kadang justru penyesuaian budget ini dibutuhkan supaya keputusan teknis yang penting tetap bisa dipertahankan tanpa mengurangi kualitas yang sudah ada sebelumnya. Karena buat target living, rumah yang baik itu bukan cuma rumah yang terlihat indah saat difoto. Rumah yang baik harus aman, harus nyaman, harus kuat, dan harus bisa memberikan rasa tenang untuk menghuninya dalam jangka panjang. Bukan sekedar angka, tapi bagian dari strategi desain. Mana yang wajib dipertahankan, mana yang perlu dioptimalkan, mana yang harus dijelaskan secara transparan kepada klien sejak awal. Karena membangun rumah bukan cuma tentang mengejar hasil akhir yang bagus, tapi juga tentang memastikan setiap keputusan desain, struktur, material, dan finishing punya alasan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan hingga rumahnya selesai. Jadi, kalau kamu sedang ingin membangun rumah idaman, tapi masih bingung bagaimana mulai dari awal atau bagaimana konsultasinya, mari kita diskusi bareng sama tim Arcade Living. Klik link di profile kami dan konsultasikan kebutuhan rumah kamu bersama tim Arcade Living.